Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Jumpa lagi bersama saya Bang Widi. Oke, pada malam hari ini saya kembali akan membahas tentang kecemasan atau anxiety ya. Dalam hubungannya dengan endoskopi ya. Mengapa saya buat tema ini? Karena ada salah satu teman ya, subscriber dan eh, temen yang sepertinya sudah lama ya mantengin channel saya ini ya, bahkan dari saya yang dulu kemudian sempat berhenti ya, berhenti konten terus kembali sekarang melanjutkan tema-tema tentang lambung gitu ya. Masih setia terus menyaksikan channel saya ini. Terima kasih atas kesetiaannya, dan saya sebagai wujud terima kasih saya akan merespon teman saya yang setia ini ya, bahwasanya beliau pada tanggal 20 Juli besok akan melakukan endoskopi ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas ininya, keberaniannya ya, bukan berarti saya nakut-nakutin ya. Karena begini teman-teman, banyak sekali ya eh, orang-orang yang menderita lambung ini takut untuk endoskopi gitu ya. Begini teman-teman, kalau teman-teman ini kena lambungnya itu sudah lebih dari 3 tahun ya, sembuh kambuh selama 3 tahun ya, itu jangan biarkan proses terapi pengobatannya itu aja ya, ke dokter umum, ke puskesmas, ke dokter umum, ke dokter spesialis, ke terapis, ke herbal, muter itu terus. Nggak cocok dengan dokter satu ke dokter satunya, spesialis satu ke spesialis. Tingkatkan ya, tingkatkan ke cara-cara, ke apa ya, cara diagnosa yang lebih spesifik lagi ya, yang lebih menjangkau, lebih khusus lagi ya. Karena apa? Meskipun teman-teman menemui puluhan dokter spesialis pun, itu mereka memiliki diagnosa asumsi yang kadangkala itu berbeda loh teman-teman ya. Ada yang mengatakan dispepsia, ada yang gastritis, macam-macam ya. Sekarang ini ya sudah waktunya teman-teman untuk mendapatkan diagnosa yang lebih akurat. Nah, tapi diagnosa yang akurat ini ada caranya ya, yaitu dengan melihat langsung ke dalam lambung ya, melalui endoskopi ini. Lantas apa hubungannya dengan kecemasan? Begini ya, saya sendiri merasakan ya teman-teman ya. Bener ya, saya tahun kemarin ya, tahun 2023 itu adalah tahun saya yang keenam ya, dalam perjuangan saya di masalah lambung ini teman-teman ya. Dan saya sudah capek, sakit, capek berobat, habis biaya banyak, capek ya. Dan saya ingin meningkatkan level keakuratan diagnosa atas lambung saya ini ke endoskopi. Ingin banget ya, gitu ya. Tetapi singkat cerita lah, karena ceritanya terlalu panjang kalau diceritakan ya. Akhirnya saya malah justru ketahuan ada gangguan di kantung empedu gitu ya. Jadi arahnya itu melenceng ya. Bukan arahnya melenceng, tetapi cara pengobatan saya yang dari awal tuh memang kurang akurat ya. Kalau dari sejak awal itu saya fokus di empedu, sudah saya ketahui dari awal, tentu mungkin saya nggak sampai kehilangan kantung empedu saya gitu ya. Dan sisi apa ya, dan apa namanya, kecemasan saya itu semakin tinggi ya, tepatnya di bulan Agustus dan September tahun kemarin ya, sampai saya itu dirujuk ke poli jiwa, dan itu saya mendatangi sampai 2 kali ya. Dan resep dari psikiater itu saya hanya minum itu hanya 2 hari. 2 hari kemudian saya merasa harus bangkit. Nah itu ya, harus bangkit ya, harus bisa menyelesaikan sendiri ya, sampai saya buang obat itu ke kebun. Nah itu jadi, tapi
jadwal kontrol yang kedua tetap saya datangi teman-teman, tetap saya datangi. Saya ingin tahu bagaimana sih dokter jiwa atau psikiater itu ngasih input ya. Ternyata ya maklum ya, mungkin saya mungkin yang apa namanya ya, yang mungkin saya ini yang kurang apa ya, kurang jelas memberikan informasi atau bagaimana ya. Ya intinya ya mungkin kalau saya waktu itu ya, saya itu selain kecemasan, saya itu kena ini susah tidur waktu itu teman-teman. Susah tidur ya, kalau minum itu sih ya cepet ngantuk. Selebihnya saya belum merasakan yang gimana-gimana ya, maklum obat itu hanya saya minum 2 hari ya. Jadi sempat bingung gitu. Saya bingung sekali ya. Kalau saya minum takutnya saya ketagihan, malah nggak selesai ya. Tetapi kalau saya nggak minum, saya itu kadang penasaran gimana sih rasanya kalau pakai ini ya. Apakah seperti yang saya baca-baca itu pikiran menjadi lebih tenang, lebih enak, lebih. Tapi kok sampai itu tahunan ya teman-teman ya. Ada yang sampai 3 tahun, 6 tahun, lama sekali ya. Ya mungkin tergantung tingkat keparahannya ya. Paling cepat yang saya baca itu sampai 6 bulan gitu. Dan saya nggak mau jadi langganan antri di poli segitu lama. Saya benar-benar nggak mau. Jadi mau nggak mau saya harus selesaikan gitu teman-teman ya. Nah ini hubungannya apa dengan endoskopi? Sebentar, sabar dulu teman-teman. Ya dari sinilah, dari puncak-puncak frustasi saya dengan rasa sakit yang saya dalam ini kok enggak selesai-selesai itu ya. Akhirnya memunculkan keinginan saya dari kecemasan yang itu ya. Dari kecemasan yang enggak terselesaikan itu, kecemasan atas sakit yang di lambung saya itu, memunculkan niat untuk udahlah saya nggak ke spesialis dari pernah lah ke spesialis saraf sampai ke spesialis dalam, ke THT. Nah THT kenapa ya, THT yang ini keliengan, saking keliengannya. Karena apa? Keliengan itu bisa jadi karena gangguan keseimbangan yang mana itu adanya di dalam telinga itu. Sampai segitunya saya itu, saya inginlah coba hubungkan ke dokter spesialis THT. Langsung saya selesaikan di situ. Saya ingin naik level lagi, saya ingin coba dilihat bagian dalamnya itu ya. Nah itulah awalnya dari kecemasan ya. Saya ingin kecemasan saya ini terjawab. Ada apa sih dalam tubuh saya itu? Ada apa itu ya? Terus kalau sudah tahu ada apanya, pasti akan ketemu solusinya. Itu dikasih apa? Entah itu mungkin ada peradangan, atau kalau katupnya longgar, atau ada infeksi kah? Itu yang ingin banget saya selesaikan ya, saya beresin. Ternyata saya ketahuannya itu setelah di USG, nah, ternyata pemicu asam lambung saya itu keluar terus sulit terkendali itu ternyata faktor dari kantung empedu yang mengalami peradangan ya. Dan memang seperti itu, kantung empedu yang meradang itu bisa mempengaruhi lambung juga ya. Lambung kayak kembung terus ya, kembung terus seperti itu. Nah buat teman-teman yang saat ini mengalami sakit lambung yang lama ya, ayo tingkatkan levelnya itu ke yang lebih akurat, ke endoskopi ya. Bilang ke dokternya gitu ya, dok saya udah lama sudah gini, saya ingin endoskopi dok. Pasti kadangkala ya dokternya nggak langsung meng-ACC ya, harus melalui beberapa tahap proses kontrol dulu ya. Kasih resep ini nggak beres, naik lagi mungkin dosisnya, atau apa namanya, merek obatnya ganti lagi atau gimana lah itu ya, sampai akhirnya nanti kalau nggak ada perubahan baru ke endoskopi gitu. Jalani saja, lewati saja teman-teman ya itu. Dan kalaupun sudah endoskopi, nanti teman-teman akan lebih lega gitu, tahu sebenarnya ada apa di dalam perut saya. Dan juga nanti dokter yang mereview atau melihat hasilnya jadi tahu, oh ternyata ini, oh ternyata ini, atau mungkin sebaliknya, oh ternyata nggak ada apa-apa. Lantas rasa sakit itu dari mana? Lah nanti akan dicari gitu. Mungkin dari empedunya. Karena apa? Dua ini yang saling berhubungan itu teman-teman. Rasa mengganjal, sesak, atau rasa kaku kram yang ada di bagian sini itu dari mana gitu.
nanti harus harus berani teman-teman itu. Jangan puas hanya pengobatan itu aja gitu, nggak akan selesai. Itulah teman-teman, bagi teman-teman yang masih Arif Rahman kalau nggak salah ya, yang mau endoskopi itu santai ya, rileks saja, nggak sakit kok, dan juga nggak lama ya, selesai itu kan bisa segera pulang, nggak masalah. Endoskopi ya paling yang agak sedikit nggak enak nanti daerah sini aja, nanti kan kamera dan kabel yang masuk itu kan dikasih pelicin dan kemudian dikasih semprot ya, bius semprot ke tenggorokan agar nggak sakit di sininya itu. Selebihnya itu nggak ada masalah ya, kalau udah tahu hasilnya malah lebih bagus gitu ya. Biar tahu gitu ya, semua aja hasilnya nggak ada masalah gitu ya, siapa yang ngarep-ngarep ada masalah itu ya. Dan kalau memang hasilnya nggak ada masalah, kemudian Anda masih merasakan sakit ya, berarti memang ada pola pikir yang harus dibetulkan gitu ya. Mungkin bisa jadi rasa sakit itu dari asam lambung yang keluar karena pikiran gitu ya. Kalau saya sih sampai habis-habisan pikiran seperti apa ya, saya tuh kayaknya nggak pernah mikir yang gimana gitu ya. Mikirnya ya mikir tentang sakitnya ini gitu loh, bukan mungkin yang masalah keuangan atau masalah keluarga, anak, pekerjaan, kayaknya tuh enggak gitu ya. Tapi kok seringkali dibilang barangkali karena pikiran sampai saya tuh bingung, pikiran yang kayak apa yang bisa sampai membuat lambung itu segini-gini amat, sedangkan saya tahu orang-orang di sekitar saya yang masalah hidupnya jauh lebih berat dari saya, badannya oke saja gitu. Nah, inilah pentingnya ya hubungan antara endoskopi dan kecemasan. Karena apa? Dari endoskopi ini bisa mengatasi kecemasan ya. Karena apa? Kecemasan itu kan sesuatu anggapan palsu ya, yang kita sendiri nggak tahu realitanya seperti apa. Nganggap penyakit berat, anggap ini ada di paru-paru, kayak ada jantung, ada. Itulah fungsi dari pemeriksaan agar menjawab pertanyaan-pertanyaan di kepala kita. Kalau udah terjawab, nah sudah selesai. Selama itu masih meraba-raba seperti yang selama ini teman-teman lakukan, jadinya apa? Kecemasan. Tapi kalau teman-teman berani memutuskan endoskopi, itu adalah langkah yang luar biasa bagus. Karena apa? Teman-teman memutuskan untuk berani menantang masa depan yang lebih baik melalui proses yang oleh sebagian banyak orang itu adalah proses yang menyakitkan ya. Bayangkan kamera dimasukkan ke ini, padahal itu loh teman-teman, nggak teman-teman aja yang begitu, banyak banget orang-orang seperti itu. Rumah sakit itu ya yang ada endoskopinya itu mungkin ya tiap hari itu lebih dari satu melakukan itu, ada jadwalnya kan. Sampai teman-teman kan jauh-jauh hari ya, mungkin sampai 2 minggu atau 3 minggu ya, 2 minggu lah rata-rata dikasih jadwal untuk endoskopi lah. Selama itu pasti itu kan ada jadwal, ada orang-orang lain yang lebih dulu dari kita itu. Ngapain mesti takut gitu ya, ngapain mesti tegang-tegang banget, toh itu juga untuk mengetahui apa yang ada di dalam ini kita, sehingga kecemasan kita terjawab gitu ya. Itu teman-teman. Jadi dari teman kita yang satu ini bisa disimpulkan bahwasanya menaikkan level pemeriksaan itu penting sekali ya, penting banget ya, biar teman-teman ini nggak itu aja gitu ya. Udah kasihan teman-teman ya, apalagi yang keuangannya terbatas, tentu akan bingung ya, berobat gitu ya, tanpa hanya sampai di sini aja, itu nggak sampai melihat apa yang ada di dalamnya gitu ya. Jadi salut buat teman-teman yang memutuskan untuk endoskopi. Buat teman-teman yang lain yang masih error lambungnya, yuk berani melangkah ke yang lebih akurat ya, naikkan ke endoskopi ya. Saya pun demikian loh bang, jadi nggak endoskopinya? Kalau gitu saya ya nggak jadi, mau endoskopi ternyata ditemukan gangguan di di kantung empedunya. Setelah kantung empedunya diambil,
ya sudah, lambung saya pun juga mengalami perubahan yang signifikan gitu ya, kayak rasa sakitnya dari dulu udah nggak ada. Kalau sekarang rasanya itu ya kayak embung gitu teman-teman. Kemudian sesekali kayak sedikit mual kalau salah makan, kemudian mencret, dan itu memang seperti yang saya hasil hasil pencarian informasi saya, memang kalau orang yang sudah nggak punya kandung empedu itu, empedunya itu langsung turun dari hati, langsung lewat saluran, langsung masuk ke usus kecil apa usus besar, usus kecil kayaknya ya, usus 12 jari kalau itu salah. Langsung langsung turun ke situ gitu. Jadi kadangkala itu cairan empedu yang masuk itu nggak sesuai dengan eh, makanan yang dicerna. Kadangkala itu kelebihan gitu ya, terutama kalau kemasukan lemak. Kalau udah kelebihan itu, nah itu jadinya itu apa, diare, kayak diare tuh, mencret tuh. Ya seperti itu rasanya teman-teman. Nah, ya itu nasibnya, apa namanya, sudah nggak punya kantong empedu lagi. Tapi saya ya tetap bersyukur ya, alhamdulillah memang inilah yang terbaik diberikan Allah kepada saya. Saya sangat bersyukur ya, kualitas hidup saya jauh lebih baik daripada sebelum operasi itu. Alhamdulillah saya pun mulai gemuk lagi gitu, sudah mulai naik lagi berat badan gitu ya, nggak cemas-cemas lagi, nggak makan pun bisa lebih banyak, lancar gitu loh teman-teman. Nah itu, ayo teman-teman, apapun nanti hasilnya ayo kita terima, entah itu nanti ketemunya itu di lambung atau ketemunya nanti di masalah empedunya, ya sudah, hadapi. Ya memang itu adalah bagian dari cerita hidup kita gitu ya. Yuk kita kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ikhtiar kita. Ingat, setiap langkah kita mencari kesembuhan itu berisi pahala ya. Karena kita berjuang untuk hidup kita ya. Dimana hidup kita ini adalah anugerah yang luar biasa. Yuk kita pertahankan kesehatan kita. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman sekalian. Jangan takut untuk endoskopi. Agar apa? Agar segera tertangani masalahnya, sekaligus bisa menghilangkan kecemasan yang selama ini ada di pikiran teman-teman, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab secara nyata ya. Pertanyaan itu hanya asumsi-asumsi pikiran ya, bayang-bayang pikiran yang menimbulkan keresahan, yang mana itu kalau dibiarkan berlarut-larut akan semakin merusak fisik kita. Karena hormon kita berantakan karena pikiran kita yang kacau. Nah itu. Terima kasih sudah menyimak. Yuk kita istirahat, yuk kita tidur dengan tenang. Semoga besok pagi kita bangun dengan lebih segar, lebih sehat, lebih berenergi. Oke, terima kasih sudah menyimak. Simak video-video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.